بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي قال المؤلف رحمهم الله ونفعنا بعلومه وبأسرارهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatidz, para hujjaj, para imam, para kesepuhan, segenap pengurus Masjid Jami Al-Imron alladzi lam yuzkar ismuhu, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Imron Bapak Ustadz Rohadi Sanadi, dan kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan kembali kajian ta'lim di dalam ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawassul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat, umur yang barokah, Allah kabul seluruh hajat-hajat kita, wabil khusus Allah istiqomahkan kita semua dalam menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidamil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi darina wa ghairiha bi jami'il bala'il muslimin wa lijalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ba'al qada'i li hawaijina wa tafriji li humumina wa gumumina wa li qawudi jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhoka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul kita di rumahnya Allah, di tempat yang dimuliakan Allah, melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan kembali dengan duduk bersikuh di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan selalu memudahkan langkah kaki hadir ke majelis ilmu, di yaumil qiyamah nanti Allah permudah langkah kaki kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kembali kajian taklim kita di dalam ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i, yang dimana di pertemuan sebelumnya dibahas wasunnah fi sholatihi, wasunnah fiha ay bi sholatihi kulliha khusyu'un bi qalbihi. Disunnahkan pihak di dalam sholat, ay bi sholatihi, yaitu di dalam sholat kita, kulliha seluruhnya sholat, baik rakaat 1, 2, 3, 4 kalau sholatnya isya, duhur, asar. Apa yang disunahkan? Khusyu'un bi qalbihi, jalankan seluruh praktek sholat, rakaat sholat khusyuk dengan hati kita. Bagaimana gambaran khusyuknya? Begini, gambaran khusyuknya bi alla yuhdira bihi ghairu ma huwa bihi wa in ta'allaqa bil akhirah. Gambaran khusyuknya itu alla yuhdira, jangan engkau menghadirkan bihi di dalam hatimu ghairu ma huwa bihi, selain daripada pekerjaan sholat. Wa in ta'allaqa bil akhirah, walaupun itu hubungannya dengan akhirat. Jangan sampai kita waktu melaksanakan sholat ingat siksa kubur, walaupun urusan akhirat. Jangan sampai kita melaksanakan sholat ternyata takut disiksa di dalam neraka. Nah itu diantara kesunahan, bukan wajib. Kesunahan pada waktu kita menjalankan sholat khusyuk. Khusyuk itu jangan menghadirkan selain daripada apa yang dibaca pada waktu menjalankan sholat, walaupun itu berhubungan dengan urusan akhirat. Nah ini pandangan daripada pertama Ibnu Hajar Al-Haytami, yang kedua muridnya yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malebari. Sedangkan menurut Hasyiah Sayyid Bakri Dimyati Syaqqa begini, ulama itu berbeda pendapat cara khusyuk bagaimana. Ikhtilafat ara'ul ulama fihi, banyak pendapat ulama tentang bagaimana biar kita sholat bisa menghasilkan khusyuk. Nah, bapak yang sholatnya pengen khusyuk, nah ini nih, ambil beberapa ucapan para ulama. Salah satunya kata ulama, pada bazahaba baduhum illa annahu qadul basari. Ini yang sering kita bahas. Kalau bapak ingin khusyuk pada waktu melaksanakan sholat, jalankan qadul basar, pejamkan pandangan, jangan sampai pandangan kemana-mana. Bukan juga pandangan itu harus merem, sebab ini bukan ngomongin mata. Mata merem makruh, tapi pandangan yang pejamkan, walaupun melek
mata jangan main-main, jangan lihat atas. Ada orang itu yang sholat kayak begitu, bacain apa? Kaligrafi. Padahal kaligrafi itu di samping, malah nengok aja dia begitu. Termasuk nih jamaah yang ketika sholat pakai jaket ada tulisan wedang susu, wedang jahe, kurang nafsu langsung oke. Ini ada Pak, bacaannya begitu. Oh Ustaz berarti lagi sholat baca kebaca, soalnya dia sholat di depan saya. Pas lagi sholat Allah Akbar. Nah emang susah susu. Pas sholat ya Allah pakai jaket, wedang susu, wedang jahe, kurang nafsu langsung oke. Kebetulan lagi hujan, enak makan apa, minum wedang jahe. Ada juga ketika Jumat, suka ada nih kadang jamaah udah amat telatnya datang, pengennya duduk di depan, khotib sedang berkumandang khutbah, masuk di ngelangkahin orang. Mending kalau misalnya rapi pakaiannya, bergamis, mending bersorban, peci pun dia tak pakai. Akhirnya ketika sholat sunnah berhadapan-hadapan dengan khotib, dia melototi deh. Khotibnya baru belajar, wah bahaya. Itu kan bagusnya diomongin sama jamaah, atau jangan diomongin, suruh duduk aja. Kalaupun mau, jangan di depan khotib. Bapak yang telat datangnya Jumat, ya ambil resiko tuh di belakang, samping, jangan berhadapan-hadapan karena mengganggu kepada si khotib. Sedangkan khutbah itu inti daripada menjalankan sholat Jumat. Tak ada Jumat kalau tidak ada khutbah itu. Nah maka bagusnya itu ditegur, suruh duduk. Ada jamaah Ustaz, saya mau tegur Ustaz. Pas mau tegur dianya pakai kaos ada tulisannya. Emang gue pikirin. Akhirnya saya nggak jadi negur dia. Tuh. Nah bagusnya Bapak kalau sholat bukan gak boleh Pak. Kalau udah ngaji fikih lebih rapi, kokoknya, pecinya lebih rapi. Oh jadi nggak boleh misalnya pakai tulis, ada baju yang ada tulisan, kurang bagus. Kalaupun Bapak mau pakai kaos, carilah kaos yang nggak ada tulisannya. Khawatir menjadi hukum makruh bagi orang yang membacanya. Dia baca dalam hati, di depan ada orang pakai kaos, ada tulisannya, dia yang di belakang kebaca di hati, makruh. Makruh kan urusan dia, tanpa Bapak gak mungkin dia baca. Maka Bapak yang menjadi wasilah, haram pakaiannya dipakai seperti itu karena bisa mengganggu kehusuan dalam sholat. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya kalau memang sudah terjadi, balikin. Bapak buka kaosnya, balikin. Yang ada tulisan jaket, wedang susu, wedang jahe, kurang nafsu langsung oke, itu dibalik sama Bapak. Jadi gak ada tulisannya, itu tak masalah. Nah ini biar apa? Biar si makmum itu bisa godul basor. Maka kalau makmumnya bisa godul basor, mau yang di depan pakaiannya bagaimanapun, kata-katanya, tulisannya, gak bakal terpengaruh, sebab pandangannya tunduk melihat tempat sujud. Tapi ada lagi satu pendapat begini Pak, sholat itu yang dicari apa? Khusyuk. Sholat itu yang dicari khusyuk. Andaikan ada jamaah Al-Imron, kalau sholatnya melek nggak khusyuk, pikirannya kemana-mana. Tapi kalau merem bisa khusyuk. Milih melek nggak khusyuk, tapi kalau merem bisa khusyuk. Pasti milih mana Bapak? Tapi ada makruh. Sholat waktu merem makruh. Tapi ada kondisi jamaah itu kalau melek sholatnya nggak khusyuk. Tapi kalau merem sholatnya bisa khusyuk. Maka kata mayoritas ulama, walaupun merem itu makruh, selama tempatnya aman, sasaran target dalam sholat namanya khusyuk bisa dijalankan, mending merem sholat.
Tapi wajah-wajah kayak bapak ini gak bakal bisa. Bapak itu melek, merem, gak ada beda. Mending melek aja Pak. Kita mau merem apalagi dikasih hujan, wah hancur lah udah. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Itu udah kayak begitu, udah sempoyongan ya. Syai'in ba'du, Allahu Akbar. Akhirnya merem namanya juga, malah tidur dia. Tapi andaikan ada di jamaah Al-Imron ini merem bisa khusyuk, merem. Bahkan dalam satu pendapat, merem memang makruh, tapi sasaran sholat dapat. Di mana target sholat dapat sebab merem, makruh hilang. Saking istimewanya khusyuk dalam sholat, maka boleh merem asal aman. Al-Imron aman. Mana dalil bahwa sholat nggak boleh merem? Abu Bakar Siddiq sedang sholat. Ketika Abu Bakar Siddiq melaksanakan sholat, datang kalajengking. Ada Nabi di situ. Akhirnya Abu Bakar Siddiq mengambil kayu, dibuang itu kalajengking, melanjutkan sholatnya tanpa takbir. Nah ini melihat kalajengking, berarti melihat merem apa melek? Melek. Coba kalau misalnya sholatnya bukan di masjid, di mana misalnya? Ya dulu kan kayak begitu. Dulu nggak ada pak keramik, bid'ah, memang keramik bid'ah. Nggak ada jidar, apa jidar itu? Bukan jendela, dinding itu nggak ada. Faida qudiyati sholatu fantashiru bil ardi wabtaghu min fadlillah, itu dijadikan semuanya. Bumi Allah itu suci bagi umat Nabi Muhammad. Bapak mau sholat di pinggir kali sah, bapak mau sholat di hutan sah, bapak mau sholat di gunung sah, silakan. Cuma kalau kondisinya di tempat yang sekira-kiranya nggak aman, jangan merem. Khawatir ketika bapak lagi sholat di hutan merem, ternyata di depan langsung buaya aja. Hutan Pak, masa ada buaya? Macan, ada harimau. Dia sholat merem aja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ternyata yang di depannya harimau sedang angkat tangan membaca Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Mampus Pak. Nah, berarti kan apa itu? Doa makan dia. Nah, maka di sini udah, kalau bapak lagi sholat di hutan kebetulan mending melek aja. Bahkan nengok kanan kiri nggak batal. Kalau memungkinkan ada yang bahaya. Iya kena dua, iya kena setengah. Idinas. Waladhi Allah Akbar. Balik lagi sampai nggak ada apa-apa. Dengar lagi raungan. Allah sambil sujud dia gitu. Kalau kira-kira aman lanjut. Tapi kalau ternyata pas lihat harimau keluar, buru-buru bapak keluarkan jurus langkah 1000. Jurus terakhir itu. Nah ini itu mana godul basor. Jadi bukan merem. Godul basor itu menjaga pandangan. Cuman kalau merem bapak bisa khusyuk, pakailah merem dalam menjalankan sholat. Bahkan kalau dalam kaifiat yang lain itu, dalam kondisi apapun, walaupun gelap gulita, yang bagus tetap menjaga pandangan. Termasuk khifdus shaut. Ingin khusyuk ya, khifdus shaut bil hamsah. Datangkan suara yang suara itu hamsah. Hamsah itu hams. Jadi jangan sampai bapak baca di dalam hati, walaupun boleh baca surat di dalam hati boleh. Kecuali yang harus dilapatkan ada berapa? Masih ingat? Yang harus dilapatkan dalam sholat terdengar oleh telinga berapa? Tuh? Hah? Nih, yang terdengar suara agak keras 2. Apa 2 isinya? Takbiratul ihram dan salam pertama. Allahu Akbar. Jelas. Assalamualaikum warahmatullah. Jelas. Yang 3 hamsah.
Jangan keras-keras. Mau sholat sendiri ataupun jadi makmum. Hamsah itu apa bahasa kita itu? Hams, suara-suara kecil. Nah, kayak bisikan-bisikan lah kayak begitu. Nah, itu ada dalam Fatihah, ada dalam tahiyat akhir, ada dalam sholawat tahiyat akhir. Cuman yang bagus kalau Bapak pengen khusyuk semuanya. Jadi mulai ibtitah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu paling pendek. Atau Bapak biasa yang pakai Allahu Akbar, alhamdulillah katsiran subhan. Tapi jangan terlalu keras. Itu sebenarnya terlalu keras, cuman contoh saja. Apalagi yang parah itu yang apa? Benar-benar mengganggu yang di samping. Allahu Akbar kabiro walhamdulillah. Ada yang kayak begitu itu. Katsiro, salah paham. Hanya makmum yang di samping keganggu dia. Mending kalau aroma mulutnya wangi, mana mengganggu lagi ke dia. Itu disebut khidus shaut. Hingga sampai tasbihnya, hingga sampai doanya, hingga sampai kalimat sami Allahu liman hamidah, semuanya harus benar-benar ada terdengar suara. La suku tapi sholat. Di sholat itu nggak ada diem. Jangan diem dalam sholat. Apalagi kalau sholatnya menjadi makmum. Imamnya santai, Bapak cepat, bakal banyak diem. Apalagi di sholat sir. Sholat sir seperti dohor, seperti asyar. Ketika imam takbiratul ihram, kita takbiratul ihram, kita baca ibtitah, imam baca ibtitah, gak mungkin bareng. Kita baca Fatihah, imam baca Fatihah, gak mungkin bareng. Kadang terjadi kita selesai baca surat, imam belum ruku. Bagaimana kondisi si makmum? Bagi si makmum yang dimana imam belum ruku, di sholat yang sholat itu tidak terdengar suaranya, la suku tapi sholat. Tahsilul khusyuk, biar menghasilkan kekhusyuan, jangan diem, baca lagi surat. Lakum dinukum waliyadin. Imam belum ruku, baca lagi. Udah kuliah apa? Zaja Nasrullah wa fathu wa raitan nas yadkhulu, beres. Innahu kana tawwaba. Imam belum ruku juga, baca Tabats dibaca, imam belum ruku juga, baca Al-Ikhlas. Imam belum ruku juga, baca Al-Falaq. Barulah imam ruku. Jangan baca Anas, walaupun tanggung satu surat lagi, ikutin rukunya si imam. Karena dalam sholat sir itu imam Fatihah, makmum Fatihah, imam surat. Jadi enggak semuanya qiraah dalam sholat ditanggung sama imam, kecuali dalam sholat jahr. Kalau dalam sholat jahr, maka makmum tidak ada sunnah baca surat, cukup Bapak baca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam baca surat, walaupun suratnya panjang, hafal ataupun tidak hafal, istima', mendengar lebih baik daripada kita membaca surat yang sama. Dengerin aja udah. Apalagi kalau nggak hafal, jangan malah baca surat yang lain. Jelas? Nah, dalam tahiyat sama. Imam udah belum selesai, kita udah Hamidum Majid. Jangan malah diam. La sukuta fi sholat. Tidak ada diam pada waktu melaksanakan sholat. Sampai nanti imam salam, perlu tahiyatnya diulang-ulangi. Karena mengulang qauli sunnah. Bapak baca Fatihah ulang-ulang sunnah. Kalau daerah Mojokerto, Plerengan, itu kalau sholat berjamaah namanya dengan santri, kadang guru itu sering ulang-ulang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diulang-ulang kayak begitu. Ar-Rahman
Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dipakai, boleh. Tapi kalau di Ali Imran jangan. Paling kata makmum, imamnya nggak cocok, sesat, nggak lancar, baca Fatihahnya, santainya nggak lancar, imamnya nggak lancar. Mending kalau bilang nggak lancar, ini ngomongnya imamnya aliran sesat. Udah. Padahal dalam fikih seperti itu, tanda kekhusyuan. Tanda kekhusyuan mengulang. Itu yang paling bagus. Jelas? Cukup. Ada mau nanya seperti ini? Kenapa? Saya nanya ini Ustaz. Di kita sakit di rumah sakit. Nah, itu kan nggak ada air waktu mau ambil air wudhu. Nah, sekarang saya ingin tanya Ustaz. Ngambilnya di teko untuk tayamum. Itu doanya sama dengan yang ambil air wudhu biasa. Yang pertama Ustaz. Yang kedua, itu tadi Ustaz mengatakan kita harus khusyuk. Tapi kan kita tidak melihat gambar itu atau tulisan itu tersebut. Kita harus untuk ke bawah. Nah itu memang pertama kita lihat, tapi setelah itu kita tetap ke bawah gitu. Jadi kita nggak ada di sana. Itu dibenarkan atau tidak? Iya. Nih ada nih ucapan dari Imam Ibnu Suren dan satu Imam Ibnu Suren dan satu lagi An Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada orang sakit, disimpanlah dia di rumah sakit. Kalau sehat jadi rumah sehat. Ketika di rumah sakit orangnya soleh, paham dia. Justru sakit itu harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. La tasqutu anhu sholat madama aqluhu sabitan. Sholat itu nggak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun selama akalnya masih sehat. Akal masih sehat, masih sadar, sholat wajib. Tinggalkan sholat dalam sadarnya 500 tahun dia di dalam neraka. Mengkodok tetap dosa kalau dia sadar. Nah, masalahnya Ustaz, saya di rumah sakit, tahu saya itu sholat wajib, cuma saya nggak bisa berwudu pakai air. Dokter melarang, bahkan nggak boleh keluar atau beranjak dari tempat tidur. Gimana cara sholat saya? Maka Bapak jalankan sholatnya dengan tayamum. Harus ada debu di situ. Bitayakun. Mana debunya? Ada di dinding. Bisa tangan gapai dinding, bisa Ustaz ambil. Dan ingat Pak, dalam tayamum tidak ada kumur-kumur. Awas Bapak. Khawatirnya Bapak nanti ketika tayamum nggak ada kumur-kumur. Kumur-kumur hanya dalam air saja. Bapak tayamum. Caranya bagaimana tayamum? Kalau udah di dinding, bantal Bapak. Ambil bantal. Tuh. Sapu. Yuk. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati. Ya Allah, saya niat melaksanakan tayammum agar boleh menjalankan sholat. Lepas. Jangan diangkat. Ini aja. Jadi kalau jangan begini nih. Beres, angkat, turun lagi kan. Nempel aja terus. Wajib. Dah. Mana lagi tangan? Abu. Karena mau di tangan nih bukan di wajah. Ini cincin lepas. Tapi jangan jauh-jauh. Hilang nanti. Waduh, hilang bahaya. Apalagi cincinnya ada hodamnya. Ambil. Jam tangan lepas. Tapi ini contoh aja Pak, jangan disuruh lepas. Kalau mazhab Imam Hanafi Nu'man bin Sabit segini doang. Sampai pergelangan. Selesai. Maliki, Syafi'i, Hambali sampai situ. Ini ke bawah. Jangan ke sini, ke bawah. Tuh. Nah. Tuh. Jangan kena ini. Baru yang ini ke sini. Tuh. Terakhir jempol. Nah. Begini Ustaz. Saya begini ke bawah. Ininya kena. Jangan dikenain, nantinya kalau dalam urusan air udah mustakmal itu.
Mustamal itu nggak boleh. Debu juga ada mustamal, jangan pakai yang mustamal. Biar mustamal itu bekas dipakai. Kalau begini, ngambilnya dari sini, ini udah kena, maka harus ngambil lagi. Maka pukulan itu cuma 2 kali. 1 pukulan di wajah, 2 di tangan. Kiri untuk tangan kanan, kanan untuk kiri. Mana yang kiri? Ngambilnya dari belakang. Nah, tuh. Sampai siku. Tuh, baru ke sini. Ini enggak kena. Ini pakai lagi buat yang kiri. Tuh. Itu. Nah. Baru Bapak sholat. Gak bisa berdiri Ustaz. Duduklah. Duduk terbagus iftirosh. Gak bisa iftirosh, tawarruk. Gak bisa tawarruk, tarobu sila. Ini tarobu. Ketiga, gak bisa tarobu, gak ada bahasa Arabnya Pak. Namanya selonjor. Cuma 3 yang bagus. Iftirosh, berarti begini. Bapak bisa sujud, iftirosh bisa sujud. Gak bisa tarobu. Ruku, sujudlah seperti biasa. Bapak nggak bisa sujud, taruh kayak tawarruk tadi, ini taruh sila, nggak usah sujudnya, ruku begini, sujud begini, sama dengan selonjor. Tapi kalau selonjor kakinya tutup, adab, tarkul adab do. Kalau nggak bisa juga selonjor, sambil sendera, duduk. Kalau nggak bisa juga miring. Miring gimana miring? Dada wajib kiblat, miring. Miringnya ke kanan. Takut kayak orang mati ke kiri deh. Kalau salah. Kalau misalnya miring nggak bisa juga, mustalqiyan. Miring namanya mutojian. Ada mustalqiyan. Berarti di rumah sakitnya bener-bener yang menghadap kiblat telapak kaki. Dok, aku mau sholat dok. Kiblat di mana? Nah harus begitu. Apa kata dokternya? Mana ya? Sono apa sono? Berarti dokternya nggak pernah sholat ya. Nah, Bapak kalau ragu di mana kiblat, pakai HP. Cek namanya Muslim Pro. Ada di situ Muslim Pro. Cek Kompas, klik sama Bapak Kompas. Kalau nggak jalan, Bapak beli pulsa 50.000. Itu nggak ada pulsanya berarti. Beli pulsa dulu, baru itu bakal nongol nanti Kompas di mana kiblat. Nah, udah tahu kiblat ke barat, sholat. Allah. Saya pernah waktu di puncak sama Pak Kiai Judin Ali. Di puncak sholat, beres melaksanakan sholat subuh, saya jadi imam. Tak lama nongkrong di luar, ngobrol, salah ke Ka'bah. Harusnya ke barat malah ke timur. Wah, tak beres ini nih, yang punya pila. Mana Ka'bah, kiblat? Oh itu Ustaz. Yang bener aja. Kita sholawatan tengah malam, beres sholat subuh berjamaah. Udah selesai. Ternyata kiblatnya bukan ke sono, tapi ke sono. Kebalikan. Gimana? Yang ulang sholatnya, wajib diulang. Tapi nggak dosa yang kayak begitu. Sama Bapak juga. Kiblatnya mana dok? Kiblatnya sono. Pas sholat salah, diulangi. Karena yang wajib menghadap kiblat kalau tidurnya celentang, nih telapak kaki. Telapak kaki wajib. Kalau wajib nggak boleh enggak Pak. Telapak kaki wajib menghadap ke kiblat, dada kehadap ke langit. Tapi kalau dengan celentang udah nggak bisa, Bapak udah lemah, udah agak berdaya, udah lemes. Padahal dia makan lontong habis 3, opor ayam 2 ekor, masih lemes juga. Nah kalau memang udah kayak begitu, sholatnya itu dengan isyarah. Saking tak boleh tinggalkan sholat, ingatkan sama anaknya, Pak jangan tinggalin sholat. Isyarah dengan kepala atau dengan kedipan mata biasfani. Kalau nggak bisa, jarroh bi qalbihi, datangkan dengan hati. Kalau nggak bisa, nah baru bawa ke Masjid Al-Imron. Beda lagi. Jadi itu pertama, caranya tayamum, ya. Yang kedua,
Apa tadi itu? Oh iya, tulisan. Saya sholat, pas takbir Allahu Akbar, tepat Ustaz di depan, wedang susu, wedang jahe. Kurang nafsu langsung oke, tapi saya langsung berpaling. Nah, di sini ada ucapan daripada Imam Ibnu Suraid, di mana di antara yang bisa menghasilkan khusyuk alla tarfa'a basaraka an maudi'i sujudika. Alla tarfa'a, janganlah engkau mengangkat basaraka, pandangan matamu, an maudi'i sujudika, dari tempat sujudmu. Kalau Bapak misalnya sholat, ketika melaksanakan sholat misalnya, lihat di depan, apa yang di depan? Tulisan kayak tadi, buru-buru palingkan Allahu Akbar. Pas mulai kebaca dikit, wedangnya doang sama jahe kebaca. Lalu bagaimana? Buru-buru lihat tempat sujud. Memang kalau sholat itu yang harus dilihat itu. Jadi prakteknya begini Pak, makna Allah tarfa'a basaraka. Bapak kalau sholat, pertama lihat di tempat sujud. Lihat tempat sujud. Dari awal itu udah ngelihat tempat sujud. Udah beres melihat tempat sujud, mata mandang ke situ, angkat. Tuh. Tapi mata jangan diangkat. Dia sujud, lihat di tempat sujud, angkat dikit. Mata jangan diangkat, barulah takbir. Jadi mata tetap pandangan kepala ke sono, enggak terlalu tunduk, pegel nanti. Tapi mata tetap ke tempat sujud. Allah. Terus sampai ruku. I'tidal. Kalau udah lihat tempat sujud malah meleset ke kanan ke kiri, simpen merahan gopek sih. Insya Allah dia fokus gitu. Hingga sampai kapan? Sampai dia melaksanakan salam, kecuali dalam musabihah. Bagaimana hukum sholat yang kayak tadi? Ketika melihat ada bacaan orang yang di depan pakai jaket, saya sholat, saya langsung palingkan ke tempat sujud. Itu yang bagus. Memang harus begitu. Jangan malah tanggung-tanggungan. Lah, tanggunglah Ustaz. Itu juga ada tulisan kecilnya. Ternyata pas ditulis wedang susu, wedang jahe, jahenya ada singkatan janda heran. Enggak seperti itu. Jelas? Cukup? Oh. Tadi kalau yang sholat mampunya pakai sarah itu, wudhunya gimana? Wudunya? Iya, tapi wudhunya gimana? Iya. Ustaz, ada orang sholat, saya masih sadar. Terus lantas kutu anhu sholat madama aklu sabita. Tidak gugur kewajiban sholat selama akal masih tetap. Masalahnya udah lepas, sholatnya udah dengan isyarat. Bagaimana cara melaksanakan wudhunya? Kalau memungkinkan, disinilah pentingnya memiliki anak soleh, memiliki sahabat yang soleh. Kita ternyata lagi dalam kondisi kritis, dia datang mewudukan kita. Di antara tugas malaikat Jibril 4, menghadapi sakaratul maut umat Nabi Muhammad, dia bakal datang kalau yang meninggalnya punya wudhu. Orang yang meninggal dalam keadaan punya wudhu bukan hanya Ijroil yang datang, Jibril pun datang. Itu tugas malaikat Jibril, sama mengangkat dan menahan doa. 4 itu tugas malaikat Jibril. Nah, kalau misalnya nggak sanggup sama sekali, tapi sholat masih bisa, tangan udah nggak bisa bergerak, kepala udah nggak bisa bergerak, bagaimana cara wudhunya? Pakidah tohurataini. Bapak sholat walaupun tanpa berwudu, sholat. Namanya sholat dalam keadaan tidak memiliki alat dua suci. Tayamum nggak bisa, air nggak bisa. Ini seperti orang yang sholat, si tangannya itu diikat. Misalnya ada orang di ikat di kalau bahasa kita itu namanya borgol di pohon rantai itu. Dengar ada dohor, Allahu Akbar, wajib tetap sholat. Tayamumnya gimana? Nggak bisa. Wudunya gimana? Nggak bisa. Maka dia sholat taqidat tahurain. Dia sholat dalam keadaan nggak bersuci. Saking wajibnya sholat di waktunya, karena sholat itu punya waktu. Nggak bisa dohor di asar. Nah, berikut dia yang memang kondisinya kritis, tapi
masih sadar otaknya, jalankan sholat walaupun tidak dengan wudu. Tapi kalau masih memungkinkan bisa ngomong, ada keluarganya. Kalau keluarnya nggak ada sama sekali, dia memang disimpan di ruang khusus, nggak boleh ada yang jenguk, nggak boleh ada yang nengok misalnya, kayak dulu kopi itu. Nah, maka dia di mana? Wudu nggak bisa, tayamum nggak bisa, jalankanlah sholat. Di mana dia sehat, i'adah. Di mana dia sehat, i'adah. Apa i'adah? Mengulang. Kayak begini Pak i'adah. Bapak mau ke Tasikmalaya, berangkat jam 10, nyampe jam berapa? Ada orang Tasik tadi? Ada. Berangkat jam 10, nyampe jam berapa? Hah? Jam 5. Jam 5 pagi. Berarti berangkat jam 9, nyampe jam 4. Subuh sekarang jam 4 lebih 8. Bapak jam 9 berangkat, pede lah bakal nyampe jam 4. Al-insan bitaqdir wallah bitaqdir. Manusia cuma rencana, yang nentuin Allah. Ternyata jam 4 masih di Bandung, macet total. Lalu bagaimana? Jangan sholat dulu. Ini bukan sholat duhur asar. Sholat duhur asar bisa jamak takhir. Sholat maghrib isya bisa jamak takdim. Ini subuh dijamak kemana subuh? Jamak ke duha. Bisa enggak? Nggak bisa suruh itu. Maka Bapak jam 4 masih di Bandung, jam 5 masih di Nagreg, jam sekarang habis, berarti kalau jam 4 setengah 6 itu udah habis. Jam setengah 6 lebih 5 itu isyraq pastinya, karena sejam setengah biasanya. Jam 4 lebih 8, maka jam setengah 6 lebih 8 setengah 6 lebih 8 sejam setengah kurangi 10 menit, berarti habisnya subuh itu jam 5 lebih 28 menitan habis subuh. Ada 8 menit itu Dul Kornain syayatin, 2 tanduk syaitonain, bareng terbit matahari, kurang lebih beberapa menit itu 10 menitan. Jangan jalankan sholat di situ. Nyampailah dia di puncak terbitnya matahari, isyraq, suruk namanya. Usolli sunatal isyraq. Jalankan itu 2 rakaat. Berarti duhanya pun pagi. Paling jam 6 lebihan lah duha. Udah masuk. Nah, karena Bapak udah jam 5 lebih 1/4, sholatlah di situ dengan tayamum. Kalau debu sama sekali nggak ada, tetap Bapak sholat subuh walaupun dengan syarat dihormatil waktu. Usolli fardhu subhi, sampai duduk aja. Rakaataini lihurmatil waqti adaan lillah, Allahu akbar. Nyampe Tasik rumah jam 8, Bapak kodoin subuhnya. Karena sholat itu nggak boleh dinantikan, harus di waktunya. Nah, begitu dalam orang yang sakit pun sama. Jelas? Jelas ya? Sepotong. Kalau baca surat, bisa sholat asar, tak boleh Fatihah, baca surat, atau imam langsung baca surat sepotong itu bisa. Ya. Ini sering ngasih sepotong kan. Saya sholat baca Fatihah sepotong, cuma 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, Fatihah 7 ayat. Nah ini Fatihah yang 7 ayat dibacanya nggak full. Gimana? Datangnya telat. Boleh nggak Ustaz? Masalahnya begini dalam fikih. Telatnya kenapa? Nah itu. Nanti hukum datang di situ. Karena ada hadis al-imamu domin. Imam menanggung. Pak qiraatul imam, qiraatul makmum. Apa yang dibaca imam, makmum pun dapat pahala. Artinya kalau ternyata datangnya telat dikarenakan 1, jarak rumah ke masjid jauh, ada 10 meter dekat itu ya. Misalnya ada 1 kilo jauh, maka pas datang
wala ana abidum ma abadtum, lari dia. Lakum dinukum waliyadin, lari dia. Mana kejedot dulu lagi di sini. Pas datang Allahu Akbar, dia baca Fatihah walaupun hanya bismillah doang misalnya, atau mungkin ketika imam baca surat di tengah-tengah dia baru takbir baca hanya 4 ayat atau 3 ayat, imam melaksanakan ruku langsung jalankan ruku sah. Minimal 3 ayat baca Fatihah, kumandangkan sama kita. Kenapa baca Fatihah minimal 3 ayat bagi yang telat? Karena baca surat terpendek di Al-Quran 3 ayat. Wal asri idza juljilatil ardu jiljalaha inna a'tainakal kautsar. Itu 3 ayat. Tapi jangankan 3 ayat, walaupun tidak baca Fatihah, bagi yang masbuk Fatihah itu namanya. Karena masbuk ada 2, ada masbuk Fatihah, ada masbuk rokaat. Bagi yang masbuk Fatihah, maka bagi dirinya walaupun tidak baca Fatihah dihitung rokaat. Kenapa? Telat jauh rumah, telat ngantri wudu, kecuali telat apa ngopi ngerokok. La ilaha illallah. Oh, ayo siap-siap. Gue lihat dulu imamnya siapa. Pas dicek, wah dia lagi imamnya. Emang kenapa? Ini malam Jumat, pasti Yasin dia baca. Pasti Yasin. Dia menyantai aja malah nyalain rokok. Udah wudu padahal. Melepuh saja di situ. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kalau bukan Yasin, aku masuk. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin tuh. Udahlah nanti masuknya ayat ke-80 baru dia masuk. Ternyata baca Yasinnya cuma 3 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. 3 ayat ya. Allahu Akbar. Wih, langsung kata dia. 3 ayat. Itu rokok aja nggak sempat dia matiin. Langsung disimpan di telinga. Takbir, Allahu Akbar. Nggak bisa dia, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Imam nggak nanggung bagi orang yang sholatnya teledor. Dia mengakhir-akhir sendiri, imam nggak tanggung jawab. Maka dia baca Fatihah nggak boleh 3 ayat, full harus 7 ayat semuanya. Kalau nggak keburu dia dalam ruku, maka walaupun Fatihah selesai, dia tetap tidak dihitung rakaat. Imam sujud, dia baru beres Fatihah, ikutlah sujud, nggak perlu ruku lagi. Dimana imam salam, atta biha rakaatan, datangkan 1 rakaat. Jadi harus tahu dulu, imam ini ditanggung, makmum ini Fatihahnya ditanggung imam dalam kondisi apa. Makmum ini nggak ditanggung Fatihahnya sama imam dalam kondisi apa juga. Nggak semua dipukul rata, karena makmum beda-beda. Ada yang telat sengaja, ada yang telatnya tidak sengaja, ada yang ngantri wudu, ada yang menyengaja di akhir-akhir. Sedangkan dalam Al-Quran apa? Kemarin idza qamu ila sholati qamu kusala. Di mana-mana orang munafik melaksanakan sholat, qamu kusala. Dia menjalankan sholat dalam keadaan malas-malasan. Al-kasal, al-butur wa tawanni, menanti-nanti dia. Itu yang tak boleh. Lalu apa tadi? Suratnya sepotong ya. Kalau Fatihah boleh sepotong, bagaimana dengan surat? Udah nggak perlu dibahas lagi. Kalau misalnya sholatnya sholat sir, nih sholat sir. Kalau sholat jahar, ngapain baca surat? Jahar itu nggak sunnah baca surat, sunnah istimah. Kecuali ada satu pendapat yang memperbolehkan kalau imam suaranya kecil, mic-nya kecil, makmum di ujung, di belakang banyak kendaraan bolak-balik, akhirnya kalau diem dia terdengar imam kagak, disitulah boleh baca surat, walaupun dalam jahar. Nah kita misalnya sholat sir, dohor, asar, ketika melaksanakan sholat sir, lalu kita baca Fatihah, iftitahnya mungkin yang panjang, imam yang pendek. Ketika baca Fatihah, imam lebih dulu, kita belakangan. Sehingga ketika baca surat, imam lebih dulu, kita baru separuh.
Imam udah waliyadin, misalnya suratnya sama, kita baru wala anak. Takbir imam ruku. Bagaimana Ustaz saya? Apakah selesaikan Fatihah, selesaikan surat ataukah ruku? Pertanyaannya, baca surat hukumnya apa? Sunnah. Ngikutin imam hukumnya apa? Wajib. Tabi'un. Imam makmum wajib ngikutin imam. Sehingga kalaupun dia baca surat baru separoh, jangankan baru separoh, baru baca Fatihah waladhdallin, imam malah ruku, bapak jangan baca surat, langsunglah ruku. Karena at-tabi'un idza ta'aradul wujub wal mandub wal wujub muqaddam. Kalau bertolak belakang wajib dan sunnah, maka wajib harus lebih didahulukan. Jelas ya? Nah itu makna alla tarfa'a basaraka an maudi'i sujudika. Dan juga kata Imam Ibnu Jubair, alla ya'riba man 'ala yaminih wala 'ala man ala yasari. Janganlah ketika melaksanakan sholat di mana ingin hasil kehusuan, jangan sampai ketika sholat melihat alaman man ala yamini, orang yang di kanan, wala man ala yasari, atau orang yang di kirinya. Berarti harus benar-benar fokus kalau ingin menghasilkan kehusuan pada waktu menjalankan sholat. Nah, ini beberapa makna daripada ucapan Ibnu Hajar Al-Haytami pihak khusyu'un bi qalbi, dan ucapan daripada Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang menafsirkan penghasilan daripada ucapan Ibnu Hajar bi alla yuhdhiru fihi ghairu ma huwa fihi wa in ta'allaqa bil akhirah. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah untuk bina wal muslimin min kulli ainin lamma wa bina wa bina wa bina وصاحبها وعليهم يا ربنا منك سلام دائما ثم الصلاة على النبي خصصته بمكلمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Astagfirullahaladzim ya jalan berikullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil walidin wal akhirin wa tabaraka wa ta'ala bi sadatina rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan li'ilmin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad
اللهم إنا نسألك علما لدنيا وعملا صالحا ورزقا حلالا وخيرا كثيرا وشرا بعيدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من حفظت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.